Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerita sekitar dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, dan sebagian Thailand. Kita akan mereaksi sebuah video yaitu tentang bahasa internasional ya, yaitu yang sekarang jadi pro dan kontra ya. Pro dan kontranya, Malaysia mengajukan bahasa mereka menjadi bahasa internasional yang kesekian ya, dan Indonesia sendiri tidak menyetujuinya karena mungkin dari penuturnya mungkin banyak yang dari Indonesia ya guys. Jadi sahabat semua, bagaimana kelengkapannya? Saya ingatkan lagi kepada sahabat semua, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk terus dukung channel ini ya. Dan langsung saja yuk kita ikuti videonya. Bahasa-bahasa di Papua juga ikut berpengaruh ke dalam bahasa Indonesia. Ini situasi yang tidak dimiliki oleh Malaysia, ya. Karena Malaysia kan kalau ditanya bahasa daerahnya mana? Bahasa daerahnya Malaysia banyak juga sih bahasa daerah. Semenjak digantinya status bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928 hingga berlanjut di tahun 1945 setelah kemerdekaan. Menurut saya ya, bangsa Indonesia menyatakan bahwa penggunaan bahasa yang sebelumnya bercampur baur antar bahasa daerah menjadi bahasa Indonesia. Pemerintah menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional resmi yang digunakan dalam berpidato maupun berkomunikasi antar sesama warga negara Indonesia. Bahasa Melayu yang terdapat di Indonesia sebelumnya dijadikan sebagai bagian dasar pembentukan bahasa Indonesia. Namun berbeda persepsi dengan profesor-profesor di Malaysia yang menganggap bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa bahasa Indonesia merupakan gabungan dari sekian banyak bahasa yang terdapat di seluruh pelosok penjuru Indonesia, termasuk beberapa bagian dari bahasa asing. Daerah ya. Jadi hal ini dikarenakan bahasa Melayu kurang begitu dipahami oleh orang-orang yang berada di luar wilayah Melayu tersebut. Maka dari itu, sebagian besar warga Indonesia pastinya menolak bahasa Indonesia disebut bahasa Melayu. Perlu diketahui bahwa bahasa Indonesia bukanlah merujuk dari bahasa yang berakar dari bahasa Melayu Malaysia. Dalam pembentukan bahasa Indonesia, tidak sedikit pun menyinggung atau mengadopsi akar bahasa dari Melayu Malaysia. Berikut pernyataan dari Profesor Endang Aminuddin Aziz. Daerah di Riau. Ketika Indonesia merdeka ya, pada tahun 45, di tanggal 18 Agustus tahun 45, pernyataan bahwa bahasa Indonesia itu sebagai bahasa negara itu dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar tahun 45 dalam konstitusi, seperti halnya Malaysia ya menyatakan bahwa bahasa Malaysia itu menjadi bahasa kebangsaan. Bahasa Malaysia itu menjadi bahasa kebangsaan. Nah ini saya baru tahu kalau kemudian pada tahun 86 tadi disampaikan oleh Prof. Kamarudin itu berubah menjadi istilahnya menjadi bahasa Melayu gitu ya. Ya. Baru kali ini saya tahu. Jadi bahasa Melayu. Nah, sementara ya bahasa Indonesia ini berkembang, jadi titik tolak perkembangan bahasa Indonesia itu sebetulnya adalah ketika tahun 28, kemudian berlanjut pada tahun 45 ketika merdeka. Jadi tahun 28 kemudian berkembanglah kebahasaan Indonesia, ke kesastraan Indonesia 45. yang relatif berbeda dengan perkembangan bahasa Melayu, ya, sebagai bahasa asalnya, ya, sebagai bahasa induknya. Nah, bahasa Indonesia itu berkembang, saya menyebutnya jauh melebihi asal muasalnya begitu, ya, karena bahasa Indonesia itu setelah penetapan status ya, perencanaan statusnya diangkat menjadi bahasa negara, jadi bahasa negara itu ya. dikembangkan korpusnya. Nah, melalui korpus ini kami punya mengembangkan kamusnya, mengembangkan ejaannya, mengembangkan tata bahasanya, begitu. Yang semuanya ini kami sebut dalam nama bahasa Indonesia. Sementara yang namanya bahasa Melayu bagi orang Indonesia itu adalah salah satu dari 718 bahasa daerah. Jadi ketika misalnya kita menyebut bahasa Melayu, asosiasinya adalah itu adalah bahasa daerah. Diangkat jadi satu menjadi
Nah, atau bahasa Melayu menurut catatan kami di disumpah Badan pemudakan di Bahasa tahun itu di 2000 Indonesia ini 2000 tahun ada 28 ya, 87 dialek tahun ya. 28 Jadi bisa dibayangkan 1928. dari barat sampai ke timur, ini bahasa Melayu ini sudah banyak sekali ragamnya gitu ya. Perbedaan dari masing-masing dialek juga kelihatan gitu. Nah, ada 87 ragam dialek bahasa Melayu. Jadi ketika misalnya dikatakan, oh mari kita perkasakan, mari kita jayakan bahasa Melayu menjadi bahasa antar bangsa, menjadi bahasa internasional, ya pasti saja kami akan menolak begitu. Karena mengapa kami harus menggunakan istilah itu? Karena bagi kami ini adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Kalau misalnya mau disebutkan, oke, kita sekarang bekerja bersama-sama, menyebutkan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu bagi orang Malaysia, ya itu tidak ada masalah. Ya, tetapi kalau menyebut salah satu, nah ini pasti jadi masalah. Jadi masalah ya guys. Seperti halnya pengakuan ya dan pernyataan langsung dari Perdana Menteri ya Malaysia waktu hari Jumat bertemu dengan Presiden Joko Widodo mengatakan Presiden Joko Widodo sudah bersetuju. Ya kami tentu saja kelimpungan ya. Kami bingung gitu. Dari mana ini asalnya? Karena ternyata Menteri Luar Negeri pun mengatakan memang ada usulan itu, tapi akan kami pelajari ya secara mendalam. Kemudian pada hari berikutnya, hari Minggu berikutnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi secara resmi mengatakan penolakan. Ya, nah ini sesuatu yang wajar karena apa? Masalah harga diri ya. Bangsa jadi Indonesia kok harga kenapa diri Indonesia itu tiba-tiba bahasa gitu, Indonesia ya. mengusulkan bahasa Melayu. Bagi kami ya pasti akan harus bahasa Indonesia. Tentu kalau misalnya usulannya itu disetujui lah kalau bahasa Melayu itu dijadikan bahasa antara bangsa Indonesia atau bahasa bahasa Melayu bahasa internasional ya. terlalu panas Bahasa ya, internasional yang kesekian itu lah. yang pertama. Yang kedua, perkembangan bahasa Indonesia itu berbeda dengan perkembangan bahasa Melayu yang di Malaysia. Ya. Bahasa Indonesia itu meminjam, menyerap istilah untuk pengayaan kosakatanya, vocabulary-nya tadi, seperti Prof. Ari katakan, itu dari bahasa-bahasa asing, ya, apakah itu bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Portugis, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Jepang, dari berbagai banyak bahasa. Nah, itu satu sisi. Di satu sisi lain, pengayaan kosakata ini terjadi dari ratusan bahasa, ya, mungkin belum semua, belum 718-nya gitu ya, dari ratusan bahasa yang ada di Indonesia. Itu sebagai bahasa-bahasa daerah. Nah, yang terutama mempengaruhi itu adalah bahasa Jawa, misalnya, kemudian bahasa Sunda, ya, kemudian bahasa Madura, bahasa Banjar, ya. Dan juga bahasa-bahasa yang lain ya, yang ada di Indonesia, bahkan mungkin bahasa-bahasa di Papua juga ikut berpengaruh ke dalam bahasa Indonesia. Ini situasi yang tidak dimiliki oleh Malaysia ya, karena Malaysia kan kalau ditanya bahasa daerahnya mana gitu, bahasa daerahnya. Nah, pengayaannya kan tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu tadi saya mengatakan bahasa Malaysia sudah itu jauh daerahnya berkembang mana? Ya, dari bahasa asalnya, bahasa Melayu gitu ya. Dan sekarang sudah bisa unjuk diri gitu sebagai satu bahasa yang stabil bahasa gitu ya, dan berkembang dengan sangat sehat stabil gitu. Ya, nah, penuturnya sendiri gitu tidak ya. Naik turun. Itu sudah banyak sekali tentu saja bila dibandingkan dengan penutur bahasa Melayu yang Indonesia itu memang udah wajib ya di sekolah-sekolah itu harus memakai bahasa Indonesia ya. Walaupun di bulan Jawa, Desember Sunda, 2021 Palembang, Etnolog ini Riau, menerbitkan Aceh, laporan atau penutur bahasa Papua, Indonesia itu ada 199 Kalimantan, juta. seluruh Indonesia itu semuanya Sementara diwajibkan penutur pakai bahasa Melayu Indonesia di sekolahan. Itu 19 juta. Seperti itu guys. Jadi ini perbedaan yang sangat jauh. Kalau misalnya ada klaim, ya ada pernyataan bahasa Melayu digunakan oleh 300 juta orang.
Ini tanda tanya besar. Melayu yang mana? Bagi kami tidak bisa Iya, itu. Ini adalah bahasa 300 Indonesia. juta Ya, itu itu yang mungkin penduduk Indonesia katakanlah 278 Indonesia aja enggak juta, katakanlah belum nyampe 300 220 juta ya. jutanya atau 200 Nah, ini jutanya bertutur penutur bahasa bahasa Melayu Indonesia. 300 Mungkin juta sisanya ya, ya mungkin oleh bahasa Melayu salah yang ada mungkin di ya Malaysia. orang Tapi Malaysia jumlahnya salah juga ya. kan penduduk Malaysia mungkin Kalau tidak saya sepertiga salah penduduk silap Indonesia boleh gitu kan ya. dibenarkan ya atau diluruskan. Jika dilihat dari perbandingan antara penutur bahasa Melayu dengan penutur bahasa Indonesia, jelas sekali, sangat jauh perbandingannya. Walaupun sebagai bangsa serumpun, kita tetaplah mempunyai banyak Iya, perbedaan. Jangan jadikan segala bentuk adat dan tradisi sebagai milik bersama. Pejuang bahasa Indonesia sudah bersusah payah mengembangkan bahasa Iya. Indonesia ke seluruh pelosok tanah air hingga mancanegara. Namun, dengan gamblangnya bahasa Indonesia disebut bahasa Melayu. Ya mungkin belum paham Demikian ya. video kali ini. Semoga bermanfaat. Mungkin belum paham lah tetangga kita ya, Malaysia. Mungkin ini guys ya, kalau saya silap mohon dibetulkan. Jadi sangat jelas tadi bagaimana penjelasan dari profesor dari Indonesia ya, bahwa Indonesia itu tidak setuju kalau bahasa Malaysia itu dijadikan bahasa internasional yang ketiga atau yang keempat atau yang kesekiannya lah ya. Jadi mungkin dilihat dari statistiknya, penutur bahasanya mungkin lebih banyak Indonesia ya daripada Malaysia. Saya pernah di Malaysia dan orang-orang sana itu kebanyakan mereka lebih selese. Malaysia bilang itu selese pakai bahasa Inggris ya. Itulah pertimbangan dari profesor dari Indonesia tadi yang menyatakan bahwa keberatannya untuk mengajukan bahasa Malaysia menjadi bahasa internasional. Oke sahabat, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk selalu dukung channel ini. Dan apapun keputusan dari mereka, itu mudah-mudahan yang terbaik ya. Semoga saja ini menjadi pelajaran bagi semuanya ya, bagi kedua negara ini ya, antara Indonesia dan Malaysia, yang mana yang lebih baik. Demikian tadi setelah kita reaksi sebuah videonya ya, dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu rumpun. Bahasa Indonesia itu berbeda dengan